Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza, kelas akuntansi 4C. Di sini saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan PT MNC Land tahun 2015 sampai tahun 2019 yang sudah saya kerjakan. Di antaranya yang saya akan jelaskan yaitu yang pertama analisis rasio, yang kedua analisis common size, yang ketiga analisis trend, yang keempat analisis DuPont, yang kelima analisis perbandingan, 6 analisis cross section, 7 analisis time series, 8 analisis CSR. Yang pertama, analisis rasio. Di dalam analisis rasio ini ada rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Likuiditas ada 4 poin. Yang pertama, current asset. Di dalam rasio likuiditas ada 4 poin. Yang pertama, current ratio. Current ratio ini rumusnya yaitu total aktiva dibagi hutang lancar. Total aktiva lancar PT MNC Land tahun 2015 sebesar Rp2.263.30 hutang. Sedangkan hutang lancar PT MNC Land sebesar Rp633.205 yang menghasilkan current ratio yaitu sebesar 3,57. Poin yang kedua, asset test ratio. Aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Aktiva lancar PT MNC Land sebesar Rp2.263.30 dikurangi persediaan PT MNC Land sebesar Rp947.761 dibagi dengan hutang lancar sebesar Rp633.205 menghasilkan asset test rasio sebesar 2,08. Selanjutnya poin ketiga, cash ratio. Kas ditambah surat berharga dibagi hutang lancar. Kas MNC Land sebesar Rp330.105 ditambah surat berharganya tidak ada, lalu dibagi hutang lancar sebesar Rp633.205 menghasilkan 0,52. Poin keempat, working capital to total asset ratio. Aktiva lancar dikurangi utang lancar dibagi total aktiva. Aktiva lancar PT MNC Land sebesar Rp2.263.30 dikurangi Rp633.205 dibagi Rp11.127.313 menghasilkan 0,15. Selanjutnya rasio leverage. Ada 4 poin. Total debt to total asset ratio dengan rumus total hutang dibagi total aktiva. Total hutang PT MNC Land sebesar Rp2.252.31 dibagi Rp11.127.313 menghasilkan 0,20. Poin kedua, total debt to total equity ratio. Rumusnya total hutang dibagi total ekuitas. Total hutang PT MNC Land sebesar Rp2.252.31 dibagi ekuitas Rp8.875.282 menghasilkan 0,25. Selanjutnya, long term debt to total equity ratio. Rumusnya hutang jangka panjang dibagi modal sendiri. Hutang jangka panjang PT MNC Land sebesar Rp1.618.825 dibagi Rp7.004.475.000 menghasilkan 0,23. Selanjutnya, time interest earned ratio.
rumusnya EBIT dibagi bunga hutang jangka panjang. EBIT PT MNC Land sebesar 261.937 dibagi 70.831 menghasilkan 3,70. Selanjutnya rasio rasio aktivitas. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, total aset turnover. Dengan rumus penjualan dibagi total aktiva. Penjualan PT MNC Land sebesar 1.139.373 dibagi 11.127.313 menghasilkan 0,10. Selanjutnya, receivable turnover. Dengan rumus penjualan dibagi piutang. Penjualan PT MNC Land sebesar 1.139.373 dibagi piutang MNC Land sebesar 99.565 rupiah menghasilkan 11,44. Poin ketiga, average collection inventory. Rumusnya piutang dikali 360 dibagi penjualan. Piutang MNC Land sebesar 99.565 dikali 360 dibagi penjualannya, yaitu 1.139.373 rupiah menghasilkan 31,45. Selanjutnya inventory turnover. Harga pokok persediaan dibagi persediaan. Harga pokok persediaan MNC Land tidak diketahui dibagi persediaan PT MNC Land sebesar 947.761 rupiah menghasilkan 0 karena harga pokok persediaannya tidak diketahui. Poin kelima, average day inventory. Persediaan dikali 360 dibagi harga pokok persediaan. Persediaan PT MNC Land sebesar 947.761 dikali 360 dan dibagi harga pokok persediaan yang tidak diketahui jadi 0. Poin ke-6, working capital turnover. Penjualan bersih dibagi aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Penjualan bersih PT MNC Land yaitu sebesar 1.139.373 rupiah dibagi 2.263.30 rupiah dikurangi 633.205 rupiah menghasilkan 0,69. Yang terakhir dalam analisis rasio yaitu rasio profitabilitas. Ada 7 poin. Yang pertama, gross profit margin atau GPM. Dengan rumus laba kotor dibagi penjualan. Laba kotor PT MNC Land sebesar 538.617 rupiah dibagi 1.139.373 rupiah menghasilkan 0,47. Poin kedua, profit margin. Dengan rumus EBIT dikali 100% dibagi 100%. EBIT PT MNC Land sebesar 261.937 dikali 100% dibagi 1.139.373 menghasilkan 0,23%. Net profit margin atau NPM. Dengan rumus EAT dikali 100% dibagi penjualan. EAT PT MNC Land yang sudah dihitung sebesar 239.690 dikali 100% dibagi penjualannya sebesar 1.139.373 rupiah menghasilkan 0,21%. Poin keempat, operating income ratio. Penjualan dikurangi HPP dikurangi biaya dibagi penjualan lagi. Menghasilkan yaitu
Rp1.139.373 dikurangi Rp600.755 dikurangi Rp336.215. Hasilnya Rp202.403 dibagi penjualannya itu Rp1.139.373 menghasilkan 0,18. Selanjutnya poin kelima, return of asset atau ROA. Dengan rumus EBIT dikali 100% dibagi total aktiva. EBIT PT MN Silen sebesar 261.937 dikali 100% dibagi total aktivanya sebesar 11.127.313 menghasilkan 0,02% ROA-nya. Selanjutnya ROE, return of equity. Dengan rumus EAT dikali 100% dibagi modal sendiri. EAT PT MN Silen sebesar 239.690 dikali 100% dibagi modal sendirinya sebesar Rp7.04.475 menghasilkan 0,03% ROE. Maaf salah. Selanjutnya ROI. Dengan rumus EAT dikali 100% dibagi total aktiva. EAT PT MN Silen sebesar 239.690 dikali 100% dibagi Rp11.127.313 menghasilkan 0,02% ROI. Poin kedua yang saya akan jelaskan yaitu analisis common size. Analisis common size ini dibagi menjadi dua. Yang pertama analisis common size rugi laba, yang kedua analisis common size neraca. Saya akan menjelaskan analisis common size rugi laba terlebih dahulu. Di sini menunjukkan bahwa analisis common size rugi laba mengalami kenaikan dari 2015 sebesar 22%, lalu 2016-nya 284%, turun menjadi 41%, lalu naik kembali di tahun 2018 sebesar 59%, dan naik drastis di tahun 2019 sebesar 856%. Analisis common size neraca. Di total liabilitas, yaitu mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2015 sebesar 20%, 2016 sebesar 20%, dan turun 1% di tahun 2017. Hasilnya 19%, mengalami kenaikan di tahun 2018 sebesar 26%, dan mengalami penurunan kembali di tahun 2019 sebesar 19%. Selanjutnya di total ekuitas mengalami penurunan hanya pada tahun 2018 sebesar 74%. Selanjutnya yaitu analisis tren. Analisis tren ini ada dua. Analisis tren laporan laba rugi dan analisis tren neraca. Bisa kita lihat sendiri
pendapatan mengalami kestabilan, laba usaha turun naik, dan analisis tren neracanya seperti ini. Selanjutnya analisis DuPont. Analisis DuPont. Saya akan menjelaskan di tahun 2015 saja. Penjualan PT MNC Land sebesar Rp1.139.373 dengan biaya operasi sebesar Rp317.590 dikurangi pajak sebesar Rp20.700 menghasilkan EAT sebesar Rp239.690 dan penjualan PT MNC Land sebesar Rp1.139.373. Net profit marginnya sebesar 0,21%. Selanjutnya aset lancar PT MNC Land sebesar Rp2.263.30. Aset tetap PT MNC Land sebesar Rp8.864.283 menghasilkan total aset sebesar Rp11.127.313 yang menghasilkan aset turnover sebesar 0,10. Dari net profit margin dan aset turnover menghasilkan ROI sebesar 0,02%. Selanjutnya, utang lancar PT MNC Land sebesar Rp633.205. Utang jangka panjang PT MNC Land sebesar Rp1.618.825. Total aset yaitu Rp2.252.31 dan modal sendiri PT MNC Land sebesar Rp8.875.282. Jika ditambahkan menghasilkan Rp11.127.313. Dan stakeholder equity-nya sebesar Rp8.875.282 menghasilkan dari total liabilitas plus modal dan stockholder equity ini menghasilkan equity multiplier sebesar 1,25. Dari ROI dan equity multiplier ini menghasilkan ROE sebesar 0,03. Setelah analisis DuPont, saya akan menjelaskan tentang rasio perbandingan. Rasio perbandingan ini yaitu perbandingan antara analisis rasio yang pertama yang mencakup rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Seperti ini. Seperti ini diagram perbandingannya. Yang pertama, rasio likuiditas. Seperti ini diagram perbandingannya. Saya akan hanya mencontohkan pada rasio likuiditas saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis cross section.
Analisis cross-section ini berisi ROA dan nilai buku pada PT MNC Land. Saya akan menjelaskan hanya pada tahun 2015 saja. ROA PT MNC Land pada tahun 2015 sebesar 1,81% dan dengan nilai buku 12,5%. Menghasilkan rata-rata aritmatikanya sebesar 0,36% dan di nilai buku sebesar 3. Rata-rata tertimbangnya 1. Setelah analisis cross-section, yaitu analisis time series. Di dalam analisis time series ini berisi tren ROA pada perusahaan PT MNC Land dan rata-rata dan di dalam time series ini berisi ROA perusahaan PT MNC Land dan ROA rata-rata industri. ROA perusahaan PT MNC Land pada tahun 2015 sebesar 1,81%, 2016 0,62%, 2017 minus 7,34%, dan 2018 dan 2019 juga mengalami minus pada ROA PT MNC Land. Seperti ini diagram tren ROA-nya. Selanjutnya, analisis tren dengan metode kuadrat kecil. Berisi penjualan PT MNC Land, kode tahunnya, lalu penjualan dikali kode tahun, menghasilkan diagram seperti ini. Yang terakhir yang akan saya bahas yaitu analisis CSR. Setelah melihat laporan keuangan PT MNC Land, saya akan menyimpulkan bahwa PT MNC Land ini perusahaannya melaporkan CSR yang telah dilakukan dalam 5 tahun yaitu 2015 sampai 2019 menyatakan bahwa dalam 5 tahun tersebut, perusahaan berturut-turut melakukan CSR terkait kinerja lingkungan dan kinerja sosial, serta melakukan kinerja terhadap produknya hanya pada tahun 2011. Artinya, perusahaan MNC Land ini dalam melakukan CSR atau Corporate Social Responsibility ini masih kecil. Salah satu contohnya di tahun 2015 PT MNC Land melakukan CSR seperti budidaya ikan air tawar untuk warga Lido, perseroan bekerja sama dengan kelompok tani. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.